Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Di sini saya kedapatan motor Honda Beat yang di bagian filter udara parah, penuh dengan oli, ya. Olinya sampai menggendang. Nah, di bagian filter udara ini parah, ya. Oli masuk ke filter udara, entah itu dari terlalu banyak olinya atau di bagian boring ini sudah melemah atau ada komponen-komponen lainnya, ya, penyebab oli sampai masuk ke filter udara begitu banyak. Ya, jadi saya sebelumnya dengar informasi dari yang punya motornya bekas dipinjam, ya. Kemungkinan curiga, kata yang punya motor, curiga olinya ditambah. Ya, kata yang punya motor. Jadi curiga olinya ditambah, ya, bukan diganti malah ditambah, dicurug, ya. Ini olinya hitam, kemungkinan ditambah dicurug dengan oli bekas. Dan selain di bagian filter udara yang penuh dengan oli, ya, juga di bagian mesinnya ini berisik, ngegiung, ya. Coba langsung kita coba nyalakan. Sob, hirupkan sob motornya. Ya, suaranya sudah mirip dengan helikopter. Baiklah, langsung saja kita buka. Kita periksa di bagian bak CVT, ya. Kemungkinan di bagian pampelnya sudah mau putus atau gimana, ya. Kita periksa, intinya kita periksa di bagian area bak CVT. Jika di bagian area bak CVT ini aman-aman saja, berarti permasalahannya di bagian bearing kruk as, ya, yang bermasalah. Baiklah, lanjut kita buka di bagian area bak CVT. Ya, untuk di bagian CVT ini sudah kita buka semuanya, ya. Kita cek satu persatu. Yang bikin suara seperti helikopter, itu perkiraan dari mana? Untuk dari bearing puli sekundari tidak ada suara. Berarti untuk di bagian bearing ini aman. Ya, untuk di bagian bearing aman. Selanjutnya untuk di bagian roller. Di bagian bushingnya ini sudah ada goyang sedikit, tapi goyang segini ini tidak akan menimbulkan seperti suara tadi. Bushing aman. Roller aman, masih bagus semuanya. Keenam-enamnya masih bagus. Puli ini juga masih layak dipakai. Dan ini juga sama, ya. Di bagian slide face, ya, ini ketiga-tiganya juga aman.
ada kehausan tapi cuman sedikit, tidak ada masalah, tidak akan menimbulkan suara seperti tadi. Asli itu handle kan dipencet, tak gue tulas nih. Los gue pencetnya Ya. Untuk di bagian pibel, emang ini ada retak-retak. Ada retak-retak, tapi retak-retak seperti ini tidak akan menimbulkan suara seperti tadi, ya. Baiklah, lanjut kita cari permasalahannya, ya. Kita perkecil permasalahannya berpusat dari mana, ya. Kita coba. Karena untuk menyalakan motor ini membutuhkan starter. Tapi starternya ada di sini, ya. Kita cobanya seperti ini. Bosing. Bang lain ngedari tapi. Baiklah, untuk di bagian puli primary ini tidak dipasang. Nah, jika ini suaranya masih kasar, berarti permasalahannya ada di bagian bearing kruk as, ya. Bisa lupa. Manusia, bro. Masuk. Suaranya masih sama berisik, ya. Kita buka lagi. Ya, jadi ini permasalahannya kemungkinan besar ini dari sini, dari bearing kruk as yang sudah lemah, ya. Entah gejalanya itu akibat apa. Yang jelas ini oli masuk ke bagian filter udara ini begitu banyak, ya. Coba kita cek, kita kuras di bagian olinya, ya. Coba buka oli. Berapa? 12. Buka. Cuk. Wadah oli apa? Iya kayaknya itu tahun kemarin ya. Eta master be 20.000. Seberapa? 20. Ya, kita lihat di bagian olinya. Seberapa banyak?
Tapi loba eta olina. Enak loba amat. Loba eta olina. 2 liter. Hah? 2 liter. Nang nyuruk be tapin. Meureun. Buka sup ini sup. Itu pakai oli bagus kita maksudnya. Oh, nak. Kalau kamu nggak satan di curug sini. Sini. Kalau dia punya kan, kalau dia punya. Mana? Ini olinya banyak ya. Hampir 2 liter ya. Di sini ada 1 liter setengah. Dan perkiraan di sini juga yang berantakannya ada banyak. Ya. Baiklah, jadi ini permasalahannya ada di bagian bearing kruk as ya. Di bagian bearing kruk asnya bermasalah. Jadi untuk memperbaiki suara kasar seperti tadi, ini harus dibelah mesinnya ya. Karena pembongkaran penggantian di bagian seal, bukan di bagian seal, maaf, di bagian bearing kruk as ya. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi saya sudah konfirmasi dengan yang punya motor ya. Jadi untuk pembongkaran di bagian bearing kruk as ya, yang punya motor belum siap segala-galanya ya. Jadi kata yang punya motor dipending dulu ya. Yang penting diservis di bagian CVT ya, dan di bagian oli ditakar ulang ya, ditap ulang ya, menggunakan normalnya takaran oli yaitu 800 ml ya. Jadi oli sudah kita tap ulang ya, dan kita servis di bagian bak CVT. Di bagian seal kruk as itu bocor ya, akibat dari oli tadi terlalu banyak, jadi dia banyak tekanan dari dalam mesin dan akhirnya jebol di bagian seal kruk as. Dan untuk di bagian CVT sudah kita bersihkan di bagian filter udara, dan di bagian semua komponen-komponen area bak CVT sudah dibersihkan ya. Filter udara kita ganti, seal kruk as ya. Nanti jika motor ini sudah siap kita bongkar lagi ya. Nanti kita videokan tutorial pembongkaran penggantian di bagian bearing kruk as ya. Tapi ini sejauh ini ya, cuman ini saja yang kita servis di bagian CVT dan oli ditap ulang ya. Lanjut kita pasang. Ya, ini catatan penting, yang ditekan jangan di bagian sini ya, yang ditekan di pinggirnya ya. Nah, yang ditekan. Lanjut kita pasang di bagian puli primary. Ya, untuk jenis rollernya ini merek apa saya sih belum tahu, ini mereknya merek apa. Tapi sejauh ini untuk di bagian kanan dan di bagian kirinya ini sama. Jika untuk di bagian kanan dan kiri sama, untuk pemasangan roller
ini terserah ya, mau gimana pun boleh. Dengan catatan di bagian pinggir ini ya, di bagian samping kanan kiri ini sama. Kalau sama ini boleh, gimana pun terserah. Nah, dan ini yang ada ulirnya, bisa teman-teman lihat ini. Yang ada ulirnya, ini letaknya di bagian dalam. Sob, pambel. Berikutnya yaitu pemasangan pambel. Pambelnya sedang dijemur ya. Sudah kita cuci tadi, ambil. Dan juga pibel tidak diganti, sekalian nanti kata yang punya motor, sekalian dibongkar, pibel diganti. Dan untuk di bagian puli sekondari ini masih aman. Cuman di bagian sini kampas ganda sudah mulai menipis. Dan kampas ganda juga nanti saja sekalian dibongkar lagi kata yang punya motor. Sup angin sup. Ketinggal. Tanggal. Dan untuk di bagian seal ini masih aman. Sealnya masih bagus.
Di bagian seal ini juga harus diperhatikan ya. Jika sudah aus, disarankan untuk diganti, karena kalau tidak diganti ini akan menimbulkan suara gimmick listrik saat RPM bawah. Nah, jika sealnya sudah tidak ada. Sup, itu nah sup. Tutup bak CVT. Ejeng tutup filter udara. Tempet mana ya? Tempet. Sup obeng sup. Dan untuk di bagian baut ini banyak yang tidak ada, ini patah dalamnya. 1, 2, 3, 4. Oli, pasang oli. Baut yang dipasang. Dorong itu. Baiklah, pemasangan oli. Oli kita tap ulang. Nanti saja kata yang punya motor digantinya sekalian bongkar. Tutup. Baiklah, langsung coba kita nyalakan. Nyalakan sob. Joknya tutup. Udah. Hirupan be. Ya. Suaranya tidak hilang. Ya, jadi saya sudah vonis tadi permasalahannya itu ada di bagian bearing kruk as, ya. Nanti untuk pembongkaran dikala orangnya sudah siap untuk segala-galanya ya. Nanti kita videokan lagi, kita bongkar lagi ya. Untuk sementara ini juga aman ya. Aman, tidak ada masalah, cuman masalahnya berisik di telinga, tidak nyaman di telinga ya, di indera pendengaran. Tidak nyaman, suaranya ngiung. Parah. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, share, komen dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum.